Aku cinta Indonesia, aku abdikan, curahkan cinta untuk Indonesia. Rangkum cintamu, bangun negeri gemilang. Tok, ada apa, Tot? Maaf, Tok. Aku lupa bawa buku prakaryamu. Nggak apa-apa, Tot. Besok juga boleh kok. Oh, iya. Kamu kemana sih? Kayaknya ada yang penting. Mau ke kantor tata usaha. Oh, iya. Aku sama yang anak ya? Iya. Mana ya? Lagi dapat apa nih? Sudahlah. Pokoknya kau dengar saja. Nanti juga kau ngerti sendiri. Sombongnya. Bukan begitu, Gatot. Soalnya terlalu panjang kalau kau mesti ceritakan sama kau. Sudahlah. Pokoknya kau dengar saja. Jadi acaranya cuma itu, Sar? Wah, tidak bermutu. Kalau mau bikin kejutan, harus yang benar-benar hebat. Jadi maumu apa, Fer? Kita bawa peralatan buat disco. Sekalian dengan lampu yang warna-warni, yang nyala mati itu. Dari mana kita pinjam, Fer? Memangnya kau punya? Kita sewa, Sar. Bah, gila. Duit nenek moyangmu. Aku sih setuju saja kalau Ferry bayar sewanya. Gila. Patungan, Tiar. Enak saja. Patungan nenek moyangmu. Seperak saja sekarang aku nggak punya. Ini yang diomongin apa sih sebetulnya? Aku kok tidak tahu juntrungannya. Juntrungannya begini, Gatot sayang. Malam minggu nanti kan si Rina mengundang kita ke pesta ulang tahunnya. Ceritanya kami ini mau ngasih kado. Kau ngerti kado kan? Kado. Iya, terus? Kami mau ngasih kado hiburan. Ya, main pokal-grupan lah seperti yang di televisi itu. Pakai pakaian yang aneh-aneh, lenggok sana, lenggok sini. Kan asik. Lumayan. Bah, lumayan. Itu namanya asik, tahu? Oke, asik. Lalu? Alah, si Gatot. Selebihnya kan sudah kau dengar barusan. Jadi tak perlu lagi aku jelaskan sama kau, Tot. Gini saya, Sar. Kita lanjutkan ngobrolnya di kantin. Ayo. Aku tidak ikut. Tidak punya uang. Jangan khawatir, aku bayarin. Ayo, Tot, kau juga ikut. Terima kasih, Fer. Tidak usah, lain kali saja. Ya sudah. Sebentar. Ya. Hai Gatot, sudah lama? Tidak. Tadi aku ada di kamar. Oh. Ada apa, Tot? Kok sepi, Tok? Iya, semua pergi. Tinggal aku dan kakak. Dia ada di sumur. Ayo masuk dulu, Tot. Sudah, di sini saja, Tok. Aku mau mengembalikan buku prakaryamu. Terima kasih ya, Tok. Oh, sama-sama. Mari, Tok. Pulang dulu. Kok buru-buru? Ayo duduk. Sebetulnya aku masih ada pekerjaan di rumah. Aku ada rencana mau buat hadiah ulang tahun si Rina. Contohnya aku ambil dari bukumu itu. Kapan Rina ulang tahun? Malam minggu ini. Kamu datang kan nanti? Aku nggak diundang kok. Si Rina memang tidak ngundang-undang kok. Siapa saja boleh datang ke rumahnya. Untuk memberi ucapan selamat. Kita datang sama-sama yuk. Malu. Tidak punya kado. Mau beli kado, tidak punya uang. Maklum. Ayahku sudah 2 bulan menganggur. Datang ke pesta ulang tahun, tidak harus bawa kado, Tok. Yang penting bagi Rina adalah kedatanganmu. Oh iya,
Memangnya ayahmu tidak bekerja lagi pada Pak Sanusi? Pak Sanusi kan pindah ke ujung pandang, Tot. Sebetulnya, Pak Sanusi cocok dengan ayahku. Tapi ayahku menolak karena jauh dari keluarga. Jadi? Ayahku sedang mencari pekerjaan. Tok, gimana kalau kado buat Rina kita kerjakan bersama-sama, Tok? Kado kita berdua. Kamu sajalah. Aku memberi ucapan selamat ulang tahun di sekolah saja. Tok, bahan-bahan yang akan kubikin kotak surat nggak perlu beli kok. Jangan khawatir. Triplex, cat, kertas, semuanya sisa. Nah, ini tantangan buat kita berdua, Tok. Kita bikin barang-barang yang bagus dari barang-barang sisa. Ayo, kita kerjakan. Berminat? Boleh. Baiklah, mulai besok kita kerjakan. Masih ada waktu. Berseri kami cinta semakin berarti. Segar berseri kami cinta semakin berarti. Sadarlah, sadar. Kau ini sedang berada di mana, Fer? Lagi, Bu Nur, minum satu. Ini bukan diskotik, Fer. Ini kantin Bu Nur. Memangnya si Ferdi itu pernah ke diskotik ya? Alah, anak masih ingusan aja kok. Gila juga. Masuk sih memang belum pernah, Sar. Kau kan juga belum pernah. Si Bahtiar apalagi. Tapi aku sedang membayangkan bagaimana jogging di diskotik itu, Sar. Pokoknya aku sudah tidak sabar nunggu malam minggu itu lagi. Sabar, Fer. Sabarlah. 2 hari lagi. Nggak lama itu. Yang penting sekarang, apakah peralatan disko itu sudah beres? Beres? Jangan khawatir. Semuanya aku yang tanggung. Kalian semua tinggal jingkrak-jingkrak aja. Akhirnya selesai juga kan? Besok kamu saja yang pergi. Aku nggak usah. Aku kirim salam saja lah. Itu namanya nggak fair, Tok. Kita mulai sama-sama. Harus kita akhiri bersama-sama juga, Tok. Aku nggak punya baju bagus, Tot. Sama. Aku juga nggak punya. Kawan-kawan kita pasti pakaiannya bagus-bagus. Biar saja mereka pakaiannya bagus-bagus. Kita pakai yang lain daripada yang lain. Pakai apa? Terserah. Mau pakai sarung? Apa pakai seragam sekolah? Atau pakai celana monyet? Pokoknya kita datang. Hei, tuh yang ulang tahun datang. Halo, Nan. Selamat ulang tahun ya. Ada apa, Rin? Muka kamu kok masem sih? Hah? Aduh, aku jadi bingung nih. Tenang, Rin. Tenang. Maunya sih tenang. Tapi nanti malam bagaimana? Apanya yang bagaimana? Acara pesta ulang tahun memangnya nggak jadi? Itulah yang bikin aku pusing. Kalau memang nggak jadi, ya kau bilang saja pada semua teman-teman. Biar mereka nggak telanjur datang. Maunya sih jadi. Tapi, aduh, gimana ya? Aduh. Aduh melulu. Ada apa sih? Kenapa nggak mau cerita? Anak tetangga sebelah rumahku tadi pagi jam 5 meninggal dunia. Nah, sekarang kalian mengerti kan kenapa aku jadi bingung? Dalam keadaan seperti itu, pesta ulang tahunmu sebaiknya dibatalkan. Tapi ya, namanya teman-teman. Ya lihat bagaimana nantilah.
Aku pikir juga begitu. Tapi teman-teman sudah terlanjur mau datang. Dan makanan dan minuman juga telah disediakan. Saya kira mereka bisa mengerti. Masa sih kita pesta pora, sedangkan tetangga lagi kesusahan? Pasti mereka nggak kecewa. Ya, kalau kecewa sih mungkin saja. Tapi kan harus punya pengertian. Fer, pesta ulang tahun Rina nggak jadi. Tetangganya ada yang meninggal. Apa? Enggak jadi. Enggak. Bukan gila, Fer. Emang harus begitu. Memangnya kalau ada tetangga meninggal, kita tidak boleh pesta apa? Aturan dari mana itu? Aturan orang bermasyarakat dan beradat, tahu? Tapi kita kan tidak punya hubungan apa-apa dengan dia. Jangan famili. Kenal saja tidak. Hei, Far, kamu tahu nggak sih arti perkataan tenggang rasa? Kok nggak menjawab? Pernah dengar perkataan itu? Memangnya kamu saja yang belajar bahasa Indonesia? Beragak. Baguslah kalau kamu mengerti. Karena manusia yang tidak mempunyai perasaan tenggang rasa itu egois namanya. Hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Beragak benar sih kamu hari ini, sis. Alah, sudahlah. Nggak usah ribut. Ya, gagal awak menikmati malam minggu sambil jingkrak-jingkrakan. Fer, nanti sepulang sekolah, langsung saja kita batalkan rencana menyewa alat disco itu. Batal? Iya. Aku sudah bayar uang muka, Sar. Alah, habis kita mau disco di mana, Fer? Di sini, di kantin Bunut. Oh, jadi kalian ada rencana nyewa peralatan disco buat ulang tahun Rina nanti malam? Begitulah. Si Ferdi mau bikin kejutan katanya, Han. Biar pestanya rame, biar pestanya meriah. Itu kata dia loh. Oh, aku sih cuma mau numpang jingkrak-jingkrak saja, Han. Oh, begitu. Bu, waktu saya datang ke rumah Rina, Ibu Rina lagi bingung, Bu. Karena sudah terlanjur bikin kue-kue. Bukan bikin kue-kue saja, Bu. Ibunya Rina kan sudah membuat macam-macam makanan, serta minuman yang lainnya, Bu. Lalu mau dikemanakan makanan dan minuman semuanya itu? Ya itulah, Bu, yang tadi saya sampaikan pada Ibu. Saya kasihan sekali sama Rina, Bu. Habis kelihatannya Rina kecewa sekali, Bu. Bagaimana, Bu? Kalau misalnya pesta ulang tahun Rina kita rayakan di sini, Bu. Ibu boleh kan, Bu? Ibu terharu melihat sikapmu dalam bersahabat. Ya begitu memang seharusnya kawan yang baik. Jadi Ibu mengizinkan kami merayakan pesta ulang tahun Rina di sini? Iya, Ibu izinkan. Tapi semuanya urus sendiri ya. Ibu dan Ayah ada acara malam ini menghadiri pesta perkawinan. Sanggup nggak? Sanggup, Bu. Ditanggung beres. Tapi ada satu syarat yang lain. Tanpa ada disko-diskoan. Janji? Saya berjanji, Bu. Tercinta sedang kembali
kawan-kawan. Sekarang mari kita istirahat. Dan sekarang kita makan dan minum sepuasnya. Dari tadi aku lihat kamu belum minum sama sekali. Nih, aku servis khusus. Jangan cemberut terus, Fer. Biar nggak pakai disko, cukup meriah kok. Dan lagi, belum tentu semua teman-teman bisa berdisko. Aku sendiri nggak bisa disko. Bohong. Benar. Nggak percaya. Memangnya kamu pernah lihat aku berdisko? Han, masa si Ferdi nggak percaya bahwa aku nggak bisa disko? Semua orang juga sudah tahu. Ngomong-ngomong, jadi nggak nih kita sama-sama mengisi liburan nanti? Jadi, Kemana, Han? Terserah teman-teman. Maunya kemana? Kita bebas menentukan. Ini kan dalam rangka mengisi liburan, tapi juga mengisi diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ke Jakarta. Di sana banyak yang bisa kita lihat. Wah, kita harus punya uang banyak, Fer. Jelas. Memangnya ke Jakarta tidak bawa uang yang banyak? Memangnya kamu mau nongkrong di bawah Tugu Monas? Iya. Kita cari yang dekat-dekat saja, Fer. Yang nggak perlu keluar uang banyak. Tapi banyak yang kita lihat dan kita pelajari. Ya ke pasar. Di sana kamu bisa melihat yang macam-macam. Ada orang yang jual ini, jual itu. Kau. Aku ngomong sungguh-sungguh, kau lecehkan. Ya, Binsar. Kamu ini ngomong pakai akal yang sehat, Sar. Kalau mau lihat macam-macam, ya bawa uang yang banyak. Begini sajalah. Besok kita bicarakan di sekolah waktu istirahat. oke. Ya, sekarang saya mau pamit pulang. Udah malam. Masih sore ini, Sis. Memang ini sekarang sudah jam berapa? Jam 10 kurang 7 menit. Masih sore itu. Pestanya kita lanjutkan sampai jam 12. Boleh kan, Han? Jam 12 sudah terlalu malam, Sar. Kau takut pulang, As? Jangan khawatir. Aku antar nanti, ya? Bukan soal takut atau enggak. Tapi kan nggak enak dengan tetangga sekitar sini. Apanya yang nggak enak, As? Jam 12 kan sudah waktunya orang tidur. Harus tahu diri. Jangan ganggu ketenangan orang tidur. Lagi-lagi tenggang rasa. Memang. As, ayo kita sama-sama pulang. Ya. Kamu mau pulang nih? Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk anak manis. Makasih ya. Aku juga ya. Makasih ya atas kedatanganmu. Sis. Aku antar kalian. Nggak baik kan anak perempuan jalan malam-malam. Hebat kau, Sar. Yuk, aku duluan ya. Makasih ya. Makasih. 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 Makasih ya. Segar berseri kami cinta semakin berarti. Segar berseri kami cinta semakin berarti. Han, Anis, bentar Han. Jadi kan nanti membicarakan acara liburan yang akan datang? Jadi, apa ada saran-saran? Enggak. Bukan saran, tapi usul. Apa? Kalau boleh, nanti waktu kamu bicarakan soal liburan itu, aku dan Tito tidak usah datang ya. Memangnya kenapa, Tot? Buat apa aku datang? Aku liburan di rumah saja kok. Tito? Saya kira kan sama dengan saya. Ayahnya si Tito sudah 2 bulan ini menganggur. Dan Tito bulan ini belum bayar SPP. Han, si Tito sudah dapat teguran dari bagian tata usaha. Oh ya? Kasian. Tapi biarpun kalian nggak kemana-mana liburan nanti, nggak ada salahnya kan ikut mendengarkan? Lebih baik tidak usah deh, Han. Kasihan si Tito nanti. Saya khawatir omongannya si Ferdi akan menyinggung perasaannya Tito. Ingat saja omongannya si Ferdi tadi malam.
sepertinya meremehkan sekali kepada orang yang tidak punya uang. Si Ferdi memang begitu. Dia kurang bisa menjaga perasaan orang. Jadi, kayak berdua boleh tidak hadir ya, Han? Boleh. Makasih, Han ya. Duluan ya. Tok, ada apa tadi, Tok? Barusan aku lapor. Kalau baru minggu depan, aku bisa membayar uang SPP. Boleh. Boleh, tapi dengan ada jengkel. Nggak apa-apa, Tok. Yang penting kan boleh. Tok, nanti istirahat, ikut aku yuk ke perpustakaan. Di sana ada buku prakarya yang bagus, Tok. Katanya istirahat nanti kita membicarakan rencana liburan yang akan datang. Aku nggak merasa perlu hadir. Libur nanti aku nggak kemana-mana, Tok. Memangnya kamu ada rencana pergi bersama mereka? Ah, enggak. Dari mana aku punya uang? Uang SPP saja belum aku bayar. Kalau gitu kita sama, Tok. Sama apa? Sama-sama nggak punya uang. Tapi, Tok, liburan ini kita bisa mencetak uang, Tok. Mencetak uang? Iya. Kita bisa bikin barang-barang kerajinan yang bagus yang bisa kita jual. Contohnya, kita bisa ambil dari buku prakarya yang ada di perpustakaan itu, Tok. Hani nggak marah kalau kita nggak hadir? Enggak. Aku udah minta izin kok tadi. Gimana? Apa kalian bisa terima usulnya Ferdi? Aku jadi nggak ngerti kalian ini maunya apa. Aku tawarkan ke Jakarta ditolak, ke Bandung ditolak. Habis susul kau yang enggak sih, Fer. Yang nginap di hotel lah, yang khusus nyewa kendaraan lah, yang harus menyewa uang sekian ratus ribu rupiah lah. Dah, orang macam aku ini mah tak punya, Fer. Memang susah berhubungan dengan orang yang tidak punya uang. Jadi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itu nggak benar, Fer. Orang yang tidak punya uang bukan berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pikiran salah, Fer. Buktinya, pertemuan ini macet, buntu. Semua mengeluh karena tidak punya uang. Saya usul. Begini. Siapa yang tidak ada rencana libur bersama, supaya diizinkan keluar kelas. Seperti yang dilakukan oleh Gamos dan Tito. Jadi yang mau pergi saja yang merugikan acara ini. Yang melarat-melarat seperti awak ini, tak usah lah berlagak saya. Aku keluar saja, Han. Sebentar, Fer. Saya harap kamu jangan tersinggung oleh ucapan Ferdi tadi. Pertemuan ini harus kita selesaikan secara tuntas. Aku keluar saja, Han. Apa yang dikatakan si Ferdi itu memang betul. Susah berhubungan dengan orang-orang yang nggak punya uang. Kamu senang sekali menyinggung perasaan orang. Kita hidup di dunia ini punya hukum-hukum yang gak tertulis, Fer, yang harus kita patuhi. Contohnya saya tadi malam. Memang gak ada hukum yang melarang orang berpesta pora kalau ada tetangga yang sedang kematian anak. Gak ada hukum yang melarang, Fer. Tapi kita ini anak manusia, Fer. Punya tenggang rasa. Paham? Si Binsar tadi misalnya. Mungkin kamu gak sadar telah menyinggung perasaannya. Karena kamu gak pernah tahu bagaimana rasanya orang gak punya uang. Han, bagaimana kalau pertemuan ini kita hentikan dulu? Lain waktu kita sambung lagi. Saya sependapat. Tapi untuk pertemuan kita nanti, setiap orang sudah harus siap dengan saran-saran serta perencanaan yang kira-kira bisa kita laksanakan. Ya, tentunya tidak memberatkan kantong orang lain. Bagaimana? Apa ada yang ingin bicara? Ya? Saya tahu betul, Binsar ingin sekali menikmati liburan bersama. Jadi bagaimana caranya supaya dia mau bergabung kembali? Baik. Nanti akan saya coba bicara dengan dia. Tapi ingat, jangan sampai peristiwa itu terulang kembali. Seperti yang dikatakan oleh Rina, kita ini manusia. Kita harus patuh terhadap hukum-hukum dan juga terhadap hukum-hukum yang tidak tertulis. Sekarang pertemuan telah selesai.
kita istirahat dan keluar. Apaan sih, Nek? Han, aku mau bergabung dengan Gatot dan Tito dalam liburan nanti, Han. Kami bertiga mau mencetak uang sebanyak-banyaknya, Han, untuk liburan tahun depan. Gak cuma Jakarta, kami bertiga mau ke Amerika. Mau ke Amerika? Iya. Aku kok nggak diajak sih? Ya, sebagai kawan baik, bolehlah. Asik.